di sekolah di Indonesia itu diajarkan asal muasal bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, tapi bukan bahasa Melayu di Maledes. Lu jangan kegeeran. Emang lu pikir bahasa Melayu itu ada di negara lu aja? Enggak. Asal muasal Melayu itu dari Indonesia, dari Kerajaan Sriwijaya, dari Sumatera. Jadi nggak usah kalian ngebacot mengatakan seolah-olah kalian yang paling Melayu. Itu basi. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya membahas dua kosakata, izinkan saya untuk membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes. Komentar ini berasal dari episode 323 sebenarnya. Kemudian saya juga membuat video pendek. Kedua video tersebut, saya menunjukkan fakta bahwa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, untuk mengatakan tuan rumah itu dituliskan sebagai host. Kemudian, untuk mengatakan selang air, ya, atau pipa air dari plastik gitu ya, itu juga mereka menyebutkan host. Kemudian salah satu warganet Indonesia menuliskan seperti ini, kalau ada tuan rumah bawa pipa air, Maledes menyebutnya apa ya? Agar tidak ada dusta di antara kita, fakta yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu jelas. Teman-teman bisa baca sendiri. Untuk kosakata yang sama, host, H-O-S, itu bisa mempunyai definisi pertama, ciuk, yang dibuat dari getah, maksudnya dari karet, untuk menyalurkan cecair atau gas. Jadi ya itu selang air gitu. Kemudian definisi kedua dari kosakata host dengan ejaan yang sama, HOS, itu didefinisikan sebagai orang seperti tuan rumah yang merayakan tetamu, meraikan itu. Artinya apa, teman? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, mereka tidak bisa membedakan host yang bermaksud selang air dalam bahasa Inggris itu ejaannya HOSE dengan dalam bahasa Inggris yang bermaksud dengan tuan rumah HOST. Dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kedua-duanya itu dianggap sama sebagai host, HOS. Dari sini teman-teman, kita bisa melihat ya bahwa bahasa Melayu Maledes ini tidak bisa dijadikan bahasa ilmiah. Mengapa? Karena akan menimbulkan kerancuan. Saya tahu nanti warganet Maledes akan mengatakan, oh emangnya lu kira di bahasa Indonesia nggak ada gitu kosakata yang sama, tetapi mempunyai definisi yang berbeda. Oh ada, namun dalam penggunaannya Indonesia akan memberikan imbuhan untuk membedakan. Sebagai contoh, kosakata sanksi itu bisa dimaksudkan dengan khawatir atau sanksi yang juga bisa dimaksudkan dengan hukuman. Bagaimana Indonesia untuk membedakan maksudnya sanksi yang khawatir dengan sanksi yang dihukuman? Saya memberikan contoh kalimat sederhana, di mana inilah gunanya ada imbuhan. Misalkan gini nih, sanksi yang diberikan itu telah memberikan kesangsian kepada tertuduh. Untuk orang Indonesia, mereka pasti sudah bisa membedakan antara sanksi pertama dengan sanksi yang kedua. Sanksi yang pertama itu merujuk kepada hukuman, sedangkan kesangsian itu adalah keraguan sanksi. Nah, di Maledes, penggunaan imbuhan itu mereka bingung sendiri. Jadi kalau menjawab pertanyaan kepada warganet Indonesia, kalau ada tuan rumah bawa pipa air, Maledes menyebutnya apa? Ya, menyebutnya host membawa host. Komentar dari warganet Maledes. Ini mengomentari dari video ketika saya membahas kosakata geraba, geroba, dan gerabah. Warganet Maledes ini memang koyak raba ya. Memang betul-betul dia itu uring-uringan, ngamuk. Mungkin ODGJ-nya kumat gitu ya. Teman-teman baca sendiri aja lah apa yang dia tulis gitu. Saya juga malas untuk membacanya. Namun satu hal yang jelas adalah apa yang dia tuliskan itu lari tajuk sesat logika ya. Orang ngomong A, dia jawabnya Z, gitu. Mengapa? Ya, karena dia ingin terlihat superior. Karena dia ingin terlihat bahwa apa yang dia katakan itu
valid. Padahal kita bukan berbicara tentang itu, kita berbicara tentang sesederhana itu aja, gerabak, gerobak, gerabah. Nah, ketika dia sudah tidak bisa membahas apa yang sedang kita bicarakan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menunjukkan apa? Warganet Maledes ini memang nggak punya isi otaknya itu. Dia tidak punya yang namanya kemampuan menganalisa sebuah pernyataan atau sebuah fakta. Oleh karena itu, ya teman-teman bisa lihat aja sendirilah tulisannya itu, kalau nggak menghina, merendah-rendahkan, mengatakan babu, mengatakan hamba, begitu ya. Jadi orang-orang seperti ini masih jauh mendapat dari nilai-nilai Islam. Bahwa di dalam Islam itu, kamu mau berkulit gelap, berkulit terang, kamu mata sipit, matamu melotot gede gitu, nggak ada masalah. Di dalam Islam itu, yang penting ketakwaan. Nah, di Maledes, baca aja itu komentarnya itu. Hambalah, abdilah. Jadi, kepada warga negara Indonesia yang ingin bekerja di Maledes, ya kalian siap-siap aja kalian diperlakukan sebagai hamba sahaya, sebagai abdi. Oleh karena itu, kita mendengar banyak kasus kan, banyak para pekerja migran Indonesia itu tidak dibayar, disiksa. Mengapa? Karena cara berpikir warganet Maledes sebagai contoh yang ini, dia menempatkan orang Indonesia atau siapapun pekerja asing yang bekerja di negaranya itu sebagai babu, sebagai hamba gitu. Dan itu sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tapi mereka koar-koarnya yang paling Islam, gitu kan ya. Dijawab oleh Mbak Asri Suryani, beginilah komentar Bani Malin Kundang Maledes para kata dalam sumur yang koyak rabak ketika diberikan fakta dan bukti valid. Sungguh sangat semangit. Lah memang Bani Malin Kundang Maledes para kata dalam sumur. Ini komentar sesat logika, tidak nyambung. Dan seperti kita tahu ya teman-teman, di kanal ini saya berbicara perbandingan kosakata. Lah tiba-tiba dia mau berbicara apa? Bagaimana kapal Pertamina? Bodoh tuh sikit-sikit aja lah. Untuk menjawab warganet Maledes ini, ya gampang aja teman-teman. Bagaimana harga diesel? Bodoh tuh sikit-sikit aja lah. Mengapa saya mempertanyakan harga diesel? Ya, Maledes itu kan koar-koar. Katanya, kapalnya Maledes itu bisa lewat Selat Hormuz. Nah, kalau bisa melewati Selat Hormuz, pertanyaannya, bagaimana bisa harga diesel di Semenanjung itu jauh lebih mahal ketimbang Indonesia? Nah? Dan saya yakin, warganet Maledes ini, begitu diberi pertanyaan bagaimana, mengapa, kenapa, itu otaknya langsung macet itu, udah nggak bisa mikir. Komentar dari warganet Maledes, Sumatera juga nggak berapa suka sama Jawa, apalagi Aceh, ini fakta. Nah, untuk memberikan perspektif secara geografi kepada warganet Maledes kata dalam sumur ini, ya saya menuliskan sebagai berikut aja. Sumatera itu lebih besar daripada Semenanjungmu. Kamu ingin mengatakan dari Perlis sampai Johor, jadi Semenanjung Maledes itu kan batas utaranya itu adalah Perlis, batas selatannya itu adalah Johor. Perlis dan Johor itu nama provinsi yang ada di Maledes gitu. Jadi secara perbandingan apple to apple, warganet Maledes ini ingin mengatakan bahwa dari Perlis sampai Johor, di mana itu sebenarnya lebih kecil ketimbang Sumatera itu sendiri ya, itu mengatakan tidak suka Jawa. Pengetahuan geografi kalian itu, aduh, dangkal banget ya. Emang kamu pikir Sabah Sarawak suka gitu dengan Semenanjung? Please deh, belajar geografi Indonesia sebelum ngebacot. Warganet Maledes ini bangga menunjukkan kebodohannya itu. Kemudian oleh salah satu warganet Indonesia, Sumatera yang mana? Di kampung saya, perbatasan Bekasi, Jakarta Timur, banyak pasangan Sumatera Utara, Jawa, Sumatera Barat, Jawa. Gampangnya Padang Jawa, Batak Jawa. Betawi Jawa apalagi. Jadi sebenarnya narasi yang ingin mereka kembangkan itu ingin memecah belah Indonesia. Dan kita baca sendiri aja komentar dari warganet Maledes ini ya. Dan dia berpikir dengan ingin memecah belah Indonesia gitu, apakah orang Indonesia tidak akan memberikan reaksinya gitu. Dan kita mengetahui bersama apa yang terjadi di Sabah dan Sarawak itu. Bahkan Sarawak itu sekarang sudah mempunyai bank tersendiri. Bahkan Sarawak itu sekarang mempunyai hak untuk memasarkan semua gas dari hasil alam Sarawak itu sendiri. Sarawak itu sekarang mempunyai perusahaan minyak sendiri. Dan tentu saja itu sangat mempengaruhi kepada keuangan Maledes itu sendiri. Namun begitu sekarang berdasarkan MA63, di mana kita mengetahui MA63 itu adalah kesepakatan Sabah Sarawak Singapura,
Semenanjung Malaya untuk membuat negara Malaysia saat itu, bahwa dalam kesepakatan tahun 1963 itu Sarawak dan Sabah itu sebenarnya diberi hak kebebasan untuk mengelola sumber alam mereka. Tapi apa yang terjadi sampai saat ini, itu pengelolaan sumber alam mereka justru dipegang oleh Semenanjung, oleh pusat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Sarawak ini bagus. Sarawak ingin mengembalikan hak-hak mereka yang selama ini diabaikan. Nah, salah satunya sekarang Sarawak bisa membuat perusahaan minyak sendiri. Itu tentu saja menggerus keuntungan yang selama ini dinikmati oleh Petronas. Dan tentu saja dengan uang tersebut Sarawak bisa membangun provinsinya jauh lebih baik ketimbang selama ini Sabah dan Sarawak itu selalu diabaikan oleh Semenanjung. Kita lihat aja kondisi jalan di Sabah itu. Wah. Nah, warganet Maledes ini ingin memprovokasi agar orang Aceh, kemudian orang Sumatera itu juga merdeka dari Indonesia dan mengatakan bahwa orang Jawa itu yang jadi biang keroknya. Begitu kan ya? Kenapa sih kok kalian takut banget sama Jawa? Kalian menghina Jawa, kalian mengerdilkan Jawa, tapi budaya Jawa, kuliner Jawa, bahkan bahasa Jawa, itu kalian ambil semua. Kenapa kok kalian takut banget sama Jawa? Hah? Bahkan yang Jawi itu kalian akui sebagai Melayu, padahal Jawi itu asalnya ya dari Jawa gitu. Kok kalian takut banget sih sama Jawa itu? Kenapa? Trauma ya? Pernah ditampol-tampolin ya sama Jawa? Warganet Maledes lagi. Kepulauan Riau itu pernah jadi bagian kerajaan Johor Riau Lingga Pahang. Masa klaim sepihak bahasa Melayu dibilang asal dari Indonesia doang? Oh, kamu nggak tahu sejarah ya? Kesultanan Malaka yang kamu bangga-banggakan itu asal mulanya dari mana? Pendirinya dari mana? Dari Sriwijaya. Artinya apa? Kebudayaan Melayu itu sudah ada sebelum adanya Kesultanan Malaka. Jadi kalian nggak usah ngebacot, nggak usah kor-kowar mengatakan, oh, asal mula Melayu itu sejak dari Kesultanan Malaka. Nah, sebelum itu, pendiri Kesultanan Malaka itu emang dari mana? Turun dari langit gitu? Kayak cerita Mr. Bean itu ya, turun-turun, tiba-tiba turun. Saya membalasnya itu gini aja lah. Maledes itu bagian dari Sriwijaya dan Majapahit. Ayo, mau ngeles lagi nggak? Komentar dari warganet Maledes ini lagi ya. Teman-teman baca sendirilah, males saya bacanya itu. Tapi dia tetap ingin mengatakan bahwa ya asal mulanya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Iya, bahasa Melayu. Di sekolah di Indonesia itu diajarkan, sejarah itu diajarkan bahwa asal bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Tapi bukan bahasa Melayu di Maledes. Lu jangan kegeeran. Emang lu pikir bahasa Melayu itu ada di negara lu aja? Enggak. Bahkan, asal Melayu itu dari Indonesia. Dari kerajaan Sriwijaya. Dari Sumatera. Jadi nggak usah kalian ngebacot mengatakan seolah-olah kalian yang paling Melayu. Itu basi. Nah, ini adalah tulisan dari Mbak Asri Suryani. Dan menurut saya tulisan Mbak Asri Suryani ini sangat nampol-nampolin Maledes banget gitu ya. Namun, ya yang namanya Maledes itu kan ikan mola-mola gitu kan. Jadi mereka ditampol-tampolin cuma plonga-plongo aja ya. Otak cuma seberat biji kacang 4 gram aja begitu ya. Yang nggak akan ngerti ditampol-tampolin gitu. Nah, ini juga jawaban kedua yang diberikan oleh Mbak Asri Suryani, bahwa Kerajaan Melayu berpusat di tempat yang sekarang masuk dalam wilayah Provinsi Jambi. Dan Provinsi Jambi itu ada di Indonesia, begitu. Kemudian juga yang berada di Sumatera Barat, di mana ditemukan naskah Melayu tertua di Kerinci, Provinsi Jambi juga. Kerajaan Sriwijaya berbahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskerta berpusat di Palembang yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Melayu memanglah berasal dari Pulau Sumatera yang sekarang termasuk dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Melayu berasal dari Indonesia. Nah, itu adalah fakta yang coba disembunyikan oleh banyak warganet Maledes. Pak Pri, mohon ulas swasembada dan hilirisasi sebelum dua kata ini diklaim bahasa Melayu dan masuk ke kamus Maledes seperti kata berdikari. Swa itu adalah artinya sendiri dan sembada itu adalah kecukupan, kemakmuran, kemampuan terpenuhi dan itu adalah bahasa Sanskerta. Kata ini sering dipakai dalam konteks ekonomi dan pangan, misalnya swasembada beras dan swasembada energi.
Istilah ini populer di Indonesia sejak era Orde Baru, terutama dalam program swasembada beras. Secara konsep, swasembada dekat dengan istilah modern self-sufficiency dalam bahasa Inggris. Swasembada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai usaha mencukupi kebutuhan sendiri, beras, dan sebagainya. Apakah ada kosakata swasembada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada, teman-teman. Di Maledes itu tidak mengenal kosakata swasembada. Namun, ganti aja salah satu huruf vokalnya itu. Swasambada. Dituliskan mencukupi untuk keperluan sendiri. Dan dituliskan itu kosakata bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes sedang melakukan penipuan kepada publik. Mengapa? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kosakata swasambada. Jadi, apa yang dituliskan oleh Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini adalah bohong, salah, menipu, memfitnah. Ayo kepada warganet Maledes, berani nggak mengatakan bahwa apa yang tertulis di dalam kamus kalian itu salah? Kenapa kalian ingin mengatakan, oh kami mempunyai cara sendiri ya, cara sendiri, tapi jangan tulis itu bahasa Indonesia. Ngaco loh. Hilir itu menurut Kamus Bahasa Indonesia bagian bawah atau akhir dari aliran. Lawan katanya itu hulu. Secara makna kiasan itu tahap lanjutan atau akhir dalam suatu proses, misalnya produksi. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada yang namanya hilir ditambah isasi menjadi hilirisasi. Fungsinya membentuk nomina yang berarti proses menjadikan atau proses menuju sesuatu. Sehingga hilirisasi diberikan makna akhir, proses membawa sesuatu komoditas ke tahap hilir, yaitu pengolahan lebih lanjut agar memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, biji nikel diolah jadi baterai. Kelapa sawit diolah jadi produk turunan oleokimia. Hilir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bagian sungai sebelah muara, daerah sepanjang bagian muara sungai, daerah pesisir. Penghiliran itu adalah proses cara perbuatan menghilirkan. Proses cara perbuatan untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Hilirisasi itu adalah sinonim dengan penghiliran. Disebabkan hilirisasi itu menjadi sudah umum digunakan di Indonesia, maka kita mengenal ada namanya hilirisasi industri ataupun hilirisasi pertambangan. Kosakata hilir itu bukan dari bahasa Sanskerta. Kemudian diberikan akhiran serapan barat, isasi, itu menjadi hilirisasi. Dan ini adalah sebuah istilah teknokratis modern, di mana banyak dipakai dalam kebijakan industri, ekonomi, pertambangan, dan energi. Pola ini sangat produktif di Indonesia modern, jadi modernisasi, nasional, nasionalisasi, digital, digitalisasi, hilir, hilirisasi. Lawan konseptualnya sering disebut huluisasi, meskipun jauh lebih jarang dipakai. Apakah ada kosakata hilir di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Pertama, didefinisikan adalah bagian sungai yang di sebelah bawah. Bagian sungai yang di sebelah bawah. Kalau kita bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hilir itu adalah bagian sungai sebelah muara, gitu. Sebelah bawah. Definisi kedua, yaitu disamakan dengan kehilir atau menghilir. Menghilir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan menuju hilir sungai atau menuju anak kota. Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, menghilir itu mengikut aliran sungai. What? Kemudian di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu ada yang namanya berhiliran. Berhiliran itu didefinisikan sebagai senantiasa selalu mengalir ke sana kemari. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Samalah, nyontek nggak? Nyontek dong. Kemudian ada juga menghilir, berlayar, berdayung, berhanyut ke hilir. Perhatikan teman-teman dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menuju hilir sungai, menuju arah kota. Dan yang menarik, diberikan contoh di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, motobot menghilir terus.
Motorboat itu apa sih? Oh, sebentar. Kapal motor gitu maksud lu. Moto itu motor, boat itu boat kan, kapal ya. Oh my God. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kosakata menghiliri, yaitu berjalan atau berlayar menuju ke hilir sungai. Perhatikan definisi kosakata menghiliri di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, yaitu mengikuti sungai dan lain-lain menghala ke hilir, berjalan berkayuh ke hilir. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kosakata menghilirkan, yaitu menghanyutkan ke hilir, melayarkan ke hilir tentang perahu, rakit, membawa atau mengarahkan pembicaraan pada pokok tertentu. Perhatikan teman-teman, ada kosakata menghilirkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Definisi pertama, membiarkan, menghanyutkan menuju ke hilir, membiarkan menghilir, membawa sesuatu menghilir. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi kedua, membawa sesuatu perkara ke arah tertentu. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Niru nggak? Nirulah. Kemudian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghiliran itu adalah proses cara perbuatan menghilirkan. Proses cara perbuatan untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ada kosakata penghiliran. Dan didefinisikan itu adalah perbuatan menghilir. Seharusnya itu perbuatan menghilirkan, bukan perbuatan menghilir gitu. Dan diberikan contoh, sepanjang penghiliran di Sungai Lepeh. Apalagi lah contohmu ini. Nah, apakah ada kosakata hilirisasi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada, teman-teman. Dan ini sebenarnya menjadi sangat menarik. Mengapa? Karena kosakata hilirisasi itu baru mulai ada tahun 2010-an di Indonesia. Jadi, saya bisa mengerti kalau kosakata hilirisasi itu tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Mengapa? Karena itu terminologi baru di Indonesia. Teman-teman, dari dua kosakata ini, kita nanti bisa melihat bersama ya, untuk mungkin di edisi terbaru Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu. Apakah nanti ada kosakata swasembada di dalam kamus mereka? Sebab di dalam kamus mereka tidak ada kosakata swasembada. Yang dituliskan swasambada. Sambalado, sambada. Yang kedua, mengenai kosakata hilirisasi, itu adalah kosakata yang memang diciptakan khusus untuk orang Indonesia, lidah orang Indonesia, penyebutan orang Indonesia. Ya, seperti kita tahu, ada yang namanya isasi, yang sebenarnya itu berasal dari bahasa Belanda. Nah, tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu FOMO, dan bahkan mereka sekarang memasukkan kosakata naturalisasi. Namun, disebabkan perbedaan pengejaan huruf antara Indonesia dan Maledes, cara bagaimana kosakata itu diadopsi antara Indonesia dan Maledes itu berbeda. Di Indonesia, kosakata itu dikenal terlebih dahulu di dalam masyarakat luas, setelah itu baru dilakukan penelitian akademis. Apakah kosakata itu sesuai dari segi fonologi, dari segi fonetik, dan pengucapannya sesuai dengan lidah orang Indonesia atau tidak. Oleh karena itu, kita mengenal kosakata naturalisasi. Maledes yang FOMO, yang kepo, yang hanya bisanya menyalin tempel saja, juga mengambil kosakata naturalisasi. Tapi penyebutan mereka belepotan. Naturalisasi. Nggak percaya? Nih, dengerin nih apa yang diucapkan oleh salah satu anggota parlemen Maledes. Pada masa hadapan, sebarang permohonan naturalisasi. Ini menunjukkan apa? Bahwa penciptaan kosakata baru yang bersifat modern dan teknokrat. Dalam hal ini Indonesia lebih maju, lebih adaptif ketimbang bahasa Indonesia versi Maledes.
Mengapa? Karena mereka tidak mempunyai yang namanya standar baku dalam mengadopsi dan menciptakan kosakata baru tersebut. Yang jelas terlihat bahwa kosakata hilirisasi itu tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi tahun 2005. Jadi kalau nanti di edisi terbaru di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ada kosakata swasembada dan hilirisasi, itu adalah meniru Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak kebayang ya kalau misalkan mereka mengambil kosakata hilirisasi sebagai kosakata di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Hilirisasi. Hilirisasi. Naturalisasi aja mereka menyebutkan belepotan gitu, apalagi nanti hilirisasi. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?